Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Para alim, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah tasbih, jamaah Masjid Nurul Ihsan yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, ieu wening kaki bertepatan dengan tanggal 2 Muharram. Tentu ceramah kemarin banyak mungkin saya tidak cek terkait dengan Muharram. Angkesi ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Saudi Arabia. Nama bukunya As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk mengulang ilmu karena bicara sejarah duluan orang tuaku tahu karena duluan ki lahir dari saya anak kemarin. Buku inilah yang saya banyak baca dalam merujuk peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, napoilo po Allah Ta'ala, Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40. Umur 40 tahun, turun ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Catatan sejarah Makkah semenjak diangkat dan diperintahkan untuk menyampaikan seleng, perjalanan tidak baik-baik saja, Bapak. Tidak mulus perjalanan. Merejing. Dan inilah kita kenang kembali untuk memperbesar rasa syukur kita kepuangnya. Ternyata ya biasa Nabi Takasi, si bawa sahabat Nabi SAW memegang bahkan menyampaikan Islam itu susah. Ajak anak pergi berdakwah, masuk Islam saja sudah terancam waktu itu. Apalagi dengan tugas mendakwahkan Islam, ya Pak, karena akan menghadapi tantangan. Berjalanlah bertahun-tahun, ada dakwah bisir, berdakwah tapi sembunyi-sembunyi, door to door, maka dia tahu ya, dari rumah ke rumah. Setelah itu nanti masuk Sayyidina Umar, masuk Islam, akhirnya dakwah dengan terang-terangan. Menjalani dakwah seperti itu, sahabat dicerca, dicemooh, dihina, lai rempei, lai agatoi, karena masuk Islam. Karena Islam dianggap bertentangan dengan agamanya nenek moyang yang menyembah patung. Ina yaseng musyrik nasaba matepe toko pong Allah Ta'ala, tapi menyembahnya lewat patung-patung. Jadi dulu di Ka'bah itu banyak patung, puluhan bahkan ratusan. Ia narolai sompah oleh orang kafir Quraisy. No iseleng, okonabita, makada kul huwallahu ahad. Allah itu satu. Inilah yang didakwakan oleh Nabi, memurnikan tauhid. Maka dia tupuang si demi. Tidak boleh ada patung-patung begini disembah. Dan itu diperjuangkan selama 13 tahun di Mekah. Jadi lebih tapi yaro dakwah memurnikan akidah
daripada syariat pelaksanaan agama. Karena 13 tahun di Mekah. Kita lompat ke tahun ke-7. Tahun ke-7 Rasulullah SAW mengalami penderitaan bersama sahabat karena kayak boikot. Ya sengi boikot, tidak dibiarkan orang Islam berbelanja di pasar, mereka tidak diberikan sembako. Akhirnya musim paceklik dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. 3 tahun orang Islam itu menderita makanan. Jangan terbayangkan makanan pada makokwe gampang keluar masuk karena ada mobil membawa sembako, sayuran, beras apa keluar masuk. Oh tidak seperti itu. Dulu mengandalkan unta dan kuda membawa barang-barang ini. Iya roto selenge lokka ku basai melo mengelli. Nah tidak ada orang ambil uangnya. Ajak mu'alibu, ajak taling. Kesepakatan orang kafir Quraisy, keluarga Bani Hashim, dan para orang Muslim yang masuk Islam waktu itu, jangan dikasih barang. Jangan ambil uangnya. Biarkan mereka kelaparan. Dan kelaparan betul. Sampai selama 3 tahun ini, musim paceklik, ada yang sampai makan daun-daun pohon. Semiskin-miskin tak, tidak ada yang sampai makan daun. Orang miskin di masa itu, karena diboikot, tidak diberikan makanan oleh kafir Quraisy, orang Islam sampai makan daun. Si di riwayat narampe buku yang tadi ini, As-Sirah Nabawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat dekatnya Nabi Tayyah, bercerita, yarunasa yarawatwe wanniwi. Pernah saya sampaikan ini di safari sebelum-sebelumnya, entah tahun berapa. Teme ka nasa, uang kalinga saat de temeku, tatap ako agagay. Kena benda apa nak kena ini temeku? Ukaraway nasang yaro, mapecak-pecai, iyaro wanre. Bayangkan, saking laparnya ini orang Pak. De letuk ka nasa mak bicara ye, de wiseng kada agar wanre biasa. Dari saking sulitnya makanan, Pak. Pernah juga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, cok kakak, ukulalenge. Tiba-tiba wita nasang oli kulit binatang. Anu talema nih, tapi jumpai wirin na. Wala nasang yaro bisay, yaro nasu, yanaruwan. Cukuplah 2 riwayat ini untuk menggambarkan, jangan baca liangnya. Ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa penderitaan yang luar biasa, susah makanan dari tahun 7 sampai ke 10 kenabian. Di tahun ke-10, meninggal omnya, Abu Talib. Iya roh Abu Talib, menurut riwayat, wallahu alam, Allah yang maha tahu, karena ini masih ada perselisihan. Walaupun Sahih Bukhari mengatakan bahwa dia nasaleng ya, Abu Talib. Dialah yang membentengi Nabi Ta. Jadi ada keraguan orang kafir Quraisy sebahagian mau langsung menerobos ke Nabi Ta nasabah angka omnya. Ini omnya orang yang disegani di tanah Arab. Itu. Tahun ke-10 omnya wafat. Wafat omnya dan Nabi Ta meninggal istrinya Khadijah. Meninggal 2 orang ini, penderitaan semakin menjadi-jadi karena orang kafir Quraisy langsung menyiksa kaum muslimin, termasuk merencanakan jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ondur jinna keadaannya sampai Rasulullah hijrah ke Ethiopia, ke Taif. Dengan harapan bahwa di sana akan diterima, jangan sampai melaksanakan Islam kuro dengan nyaman. Allah sebaliknya dari yang dibayangkan. Sampai di sana, lai rempoi Nabi ta sampai Ma'dara ya jena. Ditolak, akhirnya Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Tahun ke-11, ada perjanjian dengan orang utusan dari Madinah. Orang di Madinah siap menerima kaum muslimin.
Tahun ke berikutnya ada lagi perjanjian kedua bahwa mereka betul-betul siap. Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Perjanjian Rasulullah dengan orang dari Madinah ini bocor nang kalingai kafir Quraisy. Bahwa angka tu kesepakatan bahwa yero nabi si bawa atau selengi melo lete ko Madinah, woi bahaya ye. Ajak kam manaseng berkembang Islam mata da Islam ke Madinah matu, mereka akan menyerang kita. Akhirnya pada satu malam ada kesepakatan undangan rapat di Darun Nadwa sana. Darun Nadwa itu tempat rapat malam diadakan dan pemimpin rapat adalah Abu Jahal. Kenapa ini rapat? Mau dibicarakan melok layagai Nabi Muhammad. Karena ya Nabi Muhammad SAW ditawari perempuan. Tunjuk mi siapa orang paling cantik di Mekah kamu suka. Jelok bawa nih. Kami akan berikan asal berhenti berdakwah. Menyebarkan Islam. Rasulullah tidak mau. Mau dikasih hadiah onta 100 berapa. Rasulullah tidak terpengaruh. Mau dikasih jabatan apa di Mekah? Rasulullah tidak terpengaruh. Bahkan Makkah Nabi minta kepada omnya Abu Talib waktu masih hidup. Cobanna orang kafir Quraisy om. Cobanna na taruh matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Kuna suruh apa aja dakwah. Saya tidak akan berhenti berdakwah. Jadi kepada kita para penggiat dakwah, termasuk safari, termasuk pengajian di masjid-masjid, alhamdulillah bersyukur pada Allah karena kita meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kita tenang, kita berdakwah karena kita meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya roh biasa makarajing ya makokede. Ini kita disambut dengan baik sama panitia masjid datang. Masa Nabi SAW dilempar sama orang. Rasulullah SAW tidak berhenti. Akhirnya mereka rapat. Di rapat itu ada 3 usulan, saya lihat di buku itu. Nomor CD, di penjara Nabi Muhammad. Tapi ada yang tidak setuju. Karena ini tidak setuju, pindah. Usulan kedua apa? Kita buang Nabi Muhammad. Itu mau bela oleh mereka. Tidak disetujui. Usulan yang diterima adalah usulan yang terakhir. Usulan Abu Jahal adalah unoi Muhammad. Dan itu disepakati. Kesepakatan, besok malam kita bunuh Nabi Muhammad. Cek, pukul, selesai rapat. Nah, keputusan Nabi Muhammad besok malam kita bunuh supaya berhenti ini Islam. Merusak ajaran kita, kata mereka. Turun Jibril ke Nabi SAW menyampaikan, ya Muhammad, sudah ada kesepakatan rapat bahwa kita itu mau dibunuh besok malam. Siang, tengah hari, lokai Nabi Muhammad ke bolana Abu Bakar dengan menutup mukanya supaya tidak dicurigai masyarakat. Letuk nakro agalai podangi Sayyidina Abu Bakar. Kitalah yang saya tunjuk untuk menemani saya ke Madinah. Yang lain itu sudah diberangkatkan duluan. Yang lain berangkat duluan, Nabi Muhammad di belakang. Nang kalingana makadai ko tu urenuang untuk tasibawanga jok ke Madinah. Terri Sayyidina Abu Bakar. Berderai air batanya tas singu iteri ko yolo na nabita. Magi na teri, mitawi mate. Karena ini kan ancaman besar, nyawa ini. Menemani Nabi Muhammad orang yang siap untuk dibunuh, menemaninya berarti juga siap mati. Ternyata tangisannya bukan itu. Tangis bahagia, tangis nyameng, dia terharu, merasa terhormat menemani Nabi Muhammad. Dan oleh perangi, engkau nyamet tama. Ini juga pelajaran kita. Ia tuh decengnya narek oleh perjuangkan. Memperjuangkan deceng, memperjuangkan tongang iritai seliwa merajing. Tapi engkau tuh tenang buat kita. Ya rasakan sendiri. Ini para penggiat dakwah. Matenat buat kita. Keluar malam, subuh, orang tidur,
engkau mau pito matinro, angka kiidi masuk, pergi salat subuh. Irita pun saliwang, an rasa-rasa apa ya? Memang kalau dilihat dari jauh, tapi orang merasakan nyameng. Inilah yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Teri koyolo na nabita, saya siap untuk menemani baginda. Akhirnya Rasulullah pulang dan singgah di Sayyidina Ali, nampudangi Sayyidina Ali, kamu nanti itu yang ganti saya tidur di kasur, di tempat tidurku. Maka dari Sayyidina Ali, iya siap. Sayyidina Ali mengatakan siap, ini bukan juga pekerjaan mudah. Karena Rasulullah nanti malam akan dibunuh dan bisa saja Sayyidina Ali nanti yang ditombak dari luar oleh kafir Quraisy. Baik. Persiapan sudah siap, ada kuda disewa 2, kemudian ada penunjuk jalan namanya Abdullah bin Urqud tania Selengero, dia masih orang non muslim, tapi dia disewa untuk menjadi penunjuk jalan ke Madinah. Sudah siap semuanya, tama weni. Wah, ini peristiwa menegangkan. Ternyata Sayyidina Abu Jahal itu menyewa Algojo, tukang pukul, totadekna kota Mekkah yang diambil dari perwakilan kabilah-kabilah. Kenapa ada niat jahat seperti ini? Nanti kalau Nabi Muhammad dibunuh, tidak ada orang menyalahkan kita. Karena ini adalah perwakilan dari kabilah, kelompok suku-suku yang ada. Rapi juga kerjanya ini. Jadi kejahatan itu juga kalau ditata rapi akan bisa sukses. Rapi persiapannya Abu Jahal, tapi rapi juga persiapannya Nabi Muhammad SAW. Malam sudah sampai. Celengin Nabi takut saliwang. Wah, angkat onget tau. Ini tukang-tukang bunuh ini yang sudah siap dengan pedangnya, suruh kemana nih saliwang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu dalam buku diceritakan masih sempat bersama Sayyidina Ali pergi ke Ka'bah untuk menghancurkan patung yang ada. Beranin naruh nabita. Karena na tahu isaliwang ye sudah siap membunuh, masih sempat menghancurkan Tuhannya mereka. Keberanian yang luar biasa. Dewa kebolana saliwang ternyata sudah banyak masuk nabita. Apa yang dibaca, kalau kita yakin ini juga bisa kita amalkan, kalau kita na'udzubillah dalam posisi bahaya, membaca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ke ayat 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Matin romaneng ye. Ini tukang pukul, tukang bunuh ini matin romaneng. Rasulullah sampai ambil pasir, ditaburkan di kepalanya ini semua orang. Labu inabita siruntuk di persimpangan dengan Sayyidina Abu Bakar, karena memang udah isi janji. Sayyidina Abu Bakar persiapannya, dia membawa kekayaannya. Uang yang dibawa waktu itu 6.000 dirham. Saya cari-cari 6.000 dirham ini kalau dikonversi ke rupiah sekarang itu sekitar 700 juta. Natiwi asogirenna asinin kekayaannya, asetnya Abu Bakar natiwi untuk perjalanan. Ini demi Islam. Makanya Sayyidina Khadijah, Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata tuh sogi. Tetapi dalam sejarah dilihat Sayyidina Umar ibaratnya, tempelan bajunya sampai 13 di bajunya. To perri ya, tadi dia nama perri, tapi harta habis untuk membela Islam. Kenapa? Angka nyamet tama kuatinna. Dia tidak pikir itu hartanya, karena waktu itu memang perjuangan Islam dibutuhkan, butuh dana besar. Di awal itu butuh dana besar. Jadi itu perjuangan Islam memang cocok ini didukung tosogi-sogi tamanangnya. Karena tidak bisa jalan dakwah kalau tidak di backing oleh tosogi. Tosogi, Pak. Maka beruntunglah ini tosogie membacking dakwah di mana-mana. Dakwah di safari, dakwah di mana? Di masjid, di mana? Di sekolah, di mana? Di pesantren. Lumpuh itu pesantren ketika tosogi. Dan orang-orang 10 orang dijanji masuk surga itu, di antara mereka itu rata-rata adalah tosogi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tosogi mana ya? Walaupun pada akhirnya capu, Sayyidina Aisyah capu.
Tosogi diperistrikan oleh Rasulullah di akhir hayatnya itu capu habis. Demi apa? Demi perjuangan Islam. Bapak Ibu sekalian, siruntuk nih. Ini Rasulullah menuju Gua Sur. Itu Gua Sur ada di arah selatan, di barat daya, bagian selatan. Itu Mekah, lalu ke Mekah menuju utara. Tetapi Rasulullah SAW menuju ke selatan, ke Gua Sur. Kita yang sudah naik haji umrah, nolli kapade tolle menre karena tinggi. Ini tengah malam ini Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, Jokai, untuk pergi sembunyi di Gua Sur, ke selatan. Kenapa ke selatan tidak ke utara ke arah Madinah? Itu adalah siasat yang rapi dari Rasulullah SAW. Wah, kita ke depan rumahnya Nabi Muhammad. Engkau gak tahu ada orang datang. Weh, oto barangi. Aga tajama kue. Makanya, melok ke gunung Muhammad. Mau dia gak laba nih. Masa? Iya, wita nasa ngona. Jokka. Ternyata dilihat mereka menuju rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kamarnya, tempat tidurnya Nabi sudah mau diserang, ternyata Sayyidina Ali pala iklalang. Ikwali, iya. Tega Muhammad, laba ni nasa. Wah, mereka ini kehilangan orang yang mereka mau bunuh karena mereka ditidurkan oleh Allah SWT. Sampai ke mulut gua. Itu malam. Saya ingat tahun 98 saya membaca ini di bangku kuliah. Dosen saya di Al-Azhar itu contohkan ajena. Pertama okoyawana batu-batu ya di gua. Makutana Nabi ya Abu Bakar, kenapa kasih begitu kaki kita? Maka dai itu kana sekong kaula taruh ni aje kuna pito asal tani ajeta. Kemudian setelah, bahkan riwayat mengatakan napito to ngematu ajena Sayyidina Abu Bakar, kita tidak cerita itu. Rasulullah masuk ke dalam gua, matinroi, napatinroi nabitta di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Engkau emiti pole yase, moto nabitta sallallahu pole tinrona. Kenapa ada air ini? Ternyata tania webosi, waimatanna Sayyidina Abu Bakar. Mayu beki apa patariki maka ya Rasulullah nareku narontu tongan ni baja maka Allah tidak akan disembah lagi sesudahnya. Islam akan habis. Cerita dipersingkat, pagi betul. Ternyata memang ada orang datang ke gua. Ada orang datang ke gua. Teri Sayyidina Abu Bakar, bahkan mereka itu naik di atasnya gua. Teri Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, coba naita cukup mita ajena, pasti naita ulutta. Aga nasa nabita, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, aja mi tahu si bawa ki pong Allah Ta'ala. Purana na podang yaro, matadda tepat na Sayyidina Abu Bakar, sampai Rasulullah dalam hadis dikatakan, lawuzina imanu Abi Bakarin ala imani ahlud dunia lasakula imanu Abi Bakar. Puranna nasa Nabi talau podang maka da aja mu mitau si bawa ki pung Allah Ta'ala agama na pung Allah Ta'ala perjuangkan ye. Coba nalai pasi timbang itepe na sina tau kunino. Ya asik pitepe na Sayyidina Abu Bakar puranna na podang. Wah, luar biasa itu. Makanya disebut as-siddiq. Agi-agi na podang ku Nabi tepe. Sayyidina Abu Bakar melihat keajaiban. Ternyata pakitan na to kapere betul-betul dihilangkan oleh Allah. Angka to teme, mangolo yoro, mangolo ke mulut gua. Nah ita Sayyidina Abu Bakar, tak deto ngepakitan. Pembicaraan di atas gua lain kali ngaku Sayyidina Abu Bakar, apa mereka bilang? Pasti Muhammad ada di dalam sini. Nasaba sininna on roku tanah Makkah de gaga sepo de gaga pura mana le periksa. Sudah semua, bahkan kita menyewa orang untuk memeriksa de gaga. Satu tempat yang belum kita periksa hanya ini. Maka de si bawana de ko mita karwe sarang laba-laba utuh. Karongka angka burung merpati. Jangan. Iya, itu makanya banyak di Saudi Arabia, konon kata orang, tapi ini bukan hasil penelitian, itu adalah cucu-cucunya merpati yang membantu Nabi Muhammad di mulut gua. Kata yang satunya, tidak mungkin ada orang di dalam
laba-laba masih utuh, ini burung ada di sini. Coba nangka tahu naseng, tidak ada ini semua. Padahal itu laba-laba dikirim oleh Allah. Tamai Nabi ta sama Abu Bakar baru bikin. Akhirnya mereka pergi. Mereka tidak yakin bahwa ada di dalam, pergi. Padahal itu bantuan Allah hanya lewat laba-laba dan burung merpati. Akhirnya Rasulullah monroi telung penih, 3 hari 3 malam. Siasatnya rapi Bapak Ibu. Abdullah, anaknya Sayyidina Abu Bakar, dia yang mengirim informasi. Magan iko yawa. Jadi keweniwi, menrei, ya ke sebelum subuh, noi ke Makkah. Untuk menyampaikan kepada Rasulullah, begini informasi sekarang. Mereka ini sedang mencari, aja jolo tajukah, mau bahaya. Nah, itu sampai Rasulullah bermalam 3 malam. Dari mana makannya? Ada Asma, anaknya Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar menyampaikan tiwi Andre sambil membawa kambing-kambingnya. Sehingga bekas ajena Abdullah dihapus oleh batik ajena Bembe. Rapi itu. Jadi ini perjuangan memang harus rapi. 3 hari 3 malam terasa aman. Jokani Nabita. 4 orang di situ. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Urkud yang bukan seleng, kemudian Amir bin Fakhira, pembantunya Sayyidina Abu Bakar, dibawa untuk meladeni mereka ini, meladeni Nabi Muhammad SAW. 4 orang juga. Di tengah perjalanan, Rasulullah dikejar oleh seorang bernama Suraka. Niga Suraka ye. Suraka ini adalah orang yang mengejar hadiah, sebab ada informasi di bawah. Nigi tahu, munoi Nabi Muhammad berhasil membawa Nabi Muhammad mati atau hidup ke kami, hadiah 100 onta. Langsung sogi tahu kona runtuh Nabi Muhammad ye. Jadi setongan nasa Suraka ye. Naita Nabi Muhammad jokka. Watunna ini di tengah bersama masyarakat tapi dega katuna pudang. Karena dia yang mau ambil hadiah. Iya matu mati. Engkau Nabi Muhammad lalu, tapi dia tidak bilang. Nanti jauh kelasi, nah kejar Nabi Muhammad, dia bawa pedang. Macawe ku Nabita, pedangnya mau dipukulkan ke lehernya Nabita SAW. Ternyata engkau kelebong. Tama ya jena nyarena, jatuhlah bersama kudanya. Dengan susah payah kasih nagih lagi, menrek si nyerena, no kejar lagi Nabi Muhammad sampai 3 kali selalu engkau kelebong. Dan di buku itu dikatakan dalam riwayat ada asap yang keluar dari dalam. Akhirnya Suraka mengatakan, ini bukan orang biasa. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aja tahu nuka kasih. Saya mengejar kita ini hanya karena saya ingin dapat hadiah. Ada 100 unta disiapkan oleh mereka, siapa yang membunuh kita. Kata Nabi Muhammad, saya tidak akan apa-apakan kamu, yang penting tutup informasi ini, jangan sampaikan. Oh, siap. Akhirnya nanti ini masuk Islam ini Suraka. Juk kasih. Capu bekal. Habis perbekalannya Nabi Muhammad dan 4 orang ini. Kemudian ada gubuk di perjalanan. Iskayaseng pemilik gubuk itu Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah yang sering baca Barsanji, namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Engka bembe naita aku sede bulana Ummu Ma'bad aku nabita. Akhirnya Rasulullah minta pamit. Wadika yala susunna bembe tak. Maka dari Ummu Ma'bad semenjak mancaji bembe ye denangka yala susunna kering susunya. Jadi mak depe nabi tanah sapu-sapu yore bembe engkana baca tapi dia aga bacana. Dia tuh ya wiseng. Magi keajaiban ini langsung melimpah itu susu kambing Bapak Ibu, ambil tempat penuh, minum semua 4 ini, minum tuan rumah, engkau mau panasesa. Kemudian nasalai ku nabita. Jalan Rasulullah. Datang suaminya Ummu Ma'bad, makutane puletega Yesus ye, diceritakanlah bahwa tadi ini ada orang singgah begini orangnya, itu Rasulullah, itu Muhammad. Keajaiban. Ternyata orang di Madinah sangat soni itu 5 tajam, ode pagagah, rewet si kubulana. Rombongan mereka ini besoknya datang, aide pagagah. Di hari ketiga kalau tidak salah mereka bilang, oh kai, ada ini 4 orang dari jauh. Ah ternyata iya nih. Itulah ada mereka bawa rebana disambut dengan kegembiraan karena memang ada kesepakatan.
Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Telah muncul bulan purnama bagi kita. Min saniyatil wada, dari bukit saniyatil wada. Wajib syukru alaina. Masyarakat Mekah, masyarakat Madinah, kita harus bersyukur pada Allah. Mada'alillahi da, karena apa yang didakwahkan oleh orang ini. Ditabur rebana, dibawa ke kampung, dan cerita dipersingkat, letu ikoro Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, yang dibangun pertama oleh Rasulullah bukan rumah, tapi Rasulullah membangun masjid. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Iya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihatlah, pekor jinnah mendakwahkan Islam. Jadi kita ini harus bersyukur pada Allah karena kita berislam. Tidak ada orang ganggu ki, malah tambah tak selengat, tak tambah hormati ki ikut tahu. Karena kita komunitas muslim. Ini kita harus bersyukur pada Allah. Mas sempajangi, aduh aman. Ya Bilal, naitana Bilal masahada sama tuannya Umayyah bin Khalaf, disiksa, diseret, lai tundra wetan, lai paliu iko padang pasir, lai tandra iko batu lopo, tidak mempan itu diseret pakai kudanya, dah suruh paja masahada, ada mutama seleng, Umayyah bin Khalaf. Sampai Sayyidina Bilal itu gara-gara berislam, undur jinna ya sangi makateni seleng ya biasa tama seleng, sampai tidak bisa bicara, sampai yang terdengar hanya ahad, ahad, ahad. Bukan lagi asyhadu an la ilaha illallah, ahad. Tidak sampai tidak bisa mi bicara, undur sulitnya mi lay calla ko Umayyah bin Khalaf. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf. Saya beli ini Abu Bakar, karena orang biasa dulu bisa dibeli Bapak. Jadi dulu di pasar Ukas Mekah itu ada orang jual orang, budak. Orang jual orang. Nah balu namanya budak. Dia diperlakukan seperti barang. Maka dia Sayyidina Abu Bakar ke Umayyah bin Khalaf. Saya beli ini Abu Bakar. Saya kata milo tabalukangi. Iya saya Umayyah bin Khalaf. Narampai harga yang sangat tinggi. Sayyidina Abu Bakar tidak menolak. Bilang, oke, kita sepakat, harga itu saya beli. Maka dia Umayyah, coba nama tawa kona, dia ubalui. Maka dia Sayyidina Abu Bakar, coba tatap yasekna ye, dia utawai. Wah, si borang tahu ye. Akhirnya dibelilah Abu Sayyidina Bilal, tukang azannya Nabi Muhammad yang pernah didengar suara kakinya di surga itu, dan akhirnya Bilal dibebaskan menjadi bukan lagi hamba sahaya, tetapi menjadi orang yang merdeka. Yang kedua, pelajaran kita. Ya komakutana ki magiro Nabi sallallahu sampai mak kecuk buaga. Sampai bersusah-susah mendrek ko bulu gua sur untuk sembunyi, sampai telung ngesu telung peni untuk bersembunyi dari magi nek lau doa ku pung Allah Taala puang melu kak juk kemudian lindungi Pak puang. Apa tidak bisa? Jawabannya bisa. Agi melu lau ku nabi tak bisa. Tetapi Mahdi Rizqullah Ahmad sebagai ulama besar ahli sejarah ini mengatakan begini. Nabi Muhammad diutus bukan untuk mengajarkan kesaktian. Yaitu Nabi tadi diutus ke dunia bukan diutus untuk supaya sakti umatnya, supaya engkau baca langsung begini, langsung jalan di atas air, langsung bisa lutut. Tania rombelo dapat guru kunabita. Yang mau diajarkan adalah agama. Apa itu? Ikhtiar reso, maka reso. Jadi nareko engka aga-aga melo lay dapi, melo lay capai dengan kesuksesan. Mak bere contoh nabita. Tidak bisa dengan doa, harus engkareso. Itu yang mau diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Pelajarannya. Melo kisogi, akkareso ki, tidak cukup wirid. Oke, kau baca-baca. Kemudian kita tidak bekerja. Ya, agak ya tuh. Mau kimaca, kemudian pergi ke gunung menyendiri berzikir. Ya, agak itu. Harus kimakkareso, tudang mak guru. Tidak bisa itu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kata Mahdi, Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad. Islam itu agama
yang menyatukan antara ikhtiar dengan doa. Rasulullah bisa. Puang, semua orang yang mengganggu saya ini, bunuhlah. Allah bisa mengabulkan. Sebagaimana Allah mengabulkan doa-doa Nabi sebelumnya, ya Allah turunkanlah hujan ular. Turun hujan ular di masa Nabi yang lalu. Pernah hujan darah, pernah hujan katak di mana-mana. Agak senaro, tupang. Itu adalah doa-doa dari Nabi terdahulu. Rasulullah kalau doa ke Allah Ta'ala, puang sini orang-orang yang menyiksa saya, bunuhlah. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh agama. Agama ingin mengajarkan, ya Nabi tam melok kina Pak Guru, memperjuangkan deceng harus ikhtiar. Dan inilah yang kita lakukan ini. Ini dakwah kita ini adalah ikhtiar. Ada kamera, diputar ulang, itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan ini adalah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Saya teringat Bapak Ibu, kalau waktu biasa anakku SD Mopi, saya bonceng itu pergi berdakwah di Safari sejak 2000 berapa? 2006 roh. Ya. Anak saya itu sudah sering saya bawa. Lah alau pudangnya nak kuro. Nah, kita ini pergi malam-malam begini. Biasa aja kehujanan Bapak Ibu. Naik motor pergi Pindrang, pergi ke Sopeng. Naik motor pergi berdakwah. Itu pakaian disimpan di bagasi motor. Nak letup corona apa? Ganti pakaian di masjid. Pudangnya aku nak rugi kita kalau pergi berdakwah begini, yang kita niatkan adalah apa yang mau dikasih oleh panitia yang undang. Kenapa Pak? Pertanyaan anak SD. Kenapa Pak? Kenapa rugi? Maka daka siaga mitana le pakai roga gaya. Berapa bulan? Berapa tahun? Jadi apa pula yang kita cari ini begini Pak? Saya bilang, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad menyampaikan Islam. Ini yang mahal. Ia tuku deceng, lai perjuangkan, ada ketenangan batinnya, ada ketenangan batin yang masuk, dan insya Allah semua kita rasakan. Tamai duit aku celekan mendukung kegiatan masjid, mendukung kegiatan sekolah, insya Allah nyaman itu teruntuk. Ternyata biar bukan orang Islam juga merasakan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, maka inilah sejarah singkat pekor jinna Nabi biasa. Dan sekarang agan nolongan ya romananya Nabi SAW si bawa sahabana amal jariah yang tidak pernah putus. Ya kumas sempajang imana lolongan apalah ya ro apalah tak pada na lolongan ku Nabi dan para sahabat. Kenapa? Dari mereka lah Islam ini menyebar. Inilah yang kita juga pikirkan. Agar matu, engkau matu idi kuki buru tapi semua orang yang salat di sekitar kita dari anak-anak kita nanti itu pahalanya juga lari ke kita. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah lewat kita lah orang melakukan kebaikan lewat dakwah. Tongatannya ini mah pidato, tapi kita adalah pendukungnya. Kita yang undang, kita yang memberikan tempat, kita yang mendukung dengan dana apa dan lain-lain. Semua ini akan menjadi amal jariah. Inilah yang kita pikirkan. Sogi para nabi dan sahabat, nasabak sinin na to mas sempajange, sinin na to magajie, sinin na to mas sikirelat, tu osok kiamat. Mereka itu dapat pahala yang sama daripada orang yang bekerja di belakang. Inilah sehingga para sahabat Nabi begitu semangat. Memusuk baja, mereka tidak susah, mereka malah gembira karena kita pergi berperang membela Islam dan hasilnya mereka dapat. Mari kita sama-sama memikirkan aga kira-kira wedding laisa laimatu imonri napa kita weku decengnya. Apa kira-kira? Tentu saya beda. Pasti dari saya bukan harta nasabatannya katosogi. Saya hanya hidup belajar agama, mau apa mula mau tidak iya, lalu tuh makok itu 5 guru tutwe. Iya toner. Maka kami berterima kasih karena diundang oleh panitia untuk menyampaikan ini. Sebab kalau saya berdakwah sendiri, siapa yang mau datang? Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berpikir kesimpulan akhirnya ini menjadi renungan kita di malam tanggal 2 Hijriah ini adalah aga kira-kira ronarek komate kak matu engkau salai mondri napa kita weyok ko decengnya
pada najameku sahabat meninggalkan ajaran agama Islam yang diajarkan kepada generasi. Terima kasih, mohon maaf, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya sekali lagi, dimaafkan karena mungkin ini materinya terulang, persoalan kelebihan sejarah Nabi Muhammad SAW di bulan Muharram Hijriah. Terima kasih atas amanah yang diberikan oleh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.